Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nabila dari 10 IPS 1. Di sini saya akan mengobservasikan tentang tanaman pohon linjo. Linjo atau bahasa latinnya Gnetum gnemon lin atau dalam bahasa Sunda disebut tangkil adalah suatu spesies tanaman berbiji terbuka atau Gymnospermae. Berbentuk pohon yang berasal dari Asia tropik, Melanesia, dan Pasifik Barat. Melinjo dikenal pula dengan nama belinjo. Melinjo bahasa Jawa, tangkil bahasa Sunda atau bago bahasa Melayu dan bahasa Tagalog, kalet bahasa Kamboja. Melinjo banyak ditanam di pekarangan sebagai peneduh atau pembatas pekarangan dan terutama dimanfaatkan buah dan daunnya. Melinjo merupakan tumbuhan tahunan berbiji terbuka. Bijinya tidak terbungkus daging tetapi terbungkus kulit luar. Batangnya kokoh dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Daunnya tunggal berbentuk oval dan berujung tumpul. Melinjo tidak menghasilkan bunga dan buah sejati karena bukan termasuk tumbuhan berbunga. Yang dianggap sebagai buah sebenarnya adalah biji yang terbungkus lapisan aril yang berdaging. Tanaman melinjo dapat tumbuh mencapai 100 tahun lebih dan setiap panen raya mampu menghasilkan melinjo sebanyak 80-100 kg. Bila tidak dipangkas, bisa mencapai ketinggian 25 meter dari permukaan tanah. Melinjo dapat diperbanyak dengan cara generatif biji atau vegetatif cangkokan, okulasi, penyambungan, dan stek. Lahan yang akan ditanam melinjo harus terbuka atau terkena sinar matahari. Lubang tanaman berukur 60 x 60 x 75 cm dengan jarak tanaman 6-8 meter. Melinjo dapat ditemukan di daerah yang kering sampai tropis. Untuk tumbuh dan berkembang, melinjo tidak memerlukan tanah yang bernutrisi tinggi atau iklim khusus. Melinjo dapat beradaptasi dengan rentang suhu yang luas. Hal inilah yang menyebabkan melinjo sangat mudah untuk ditemukan di berbagai daerah kecuali daerah pantai karena tumbuhan ini tidak dapat tumbuh di daerah yang memiliki kadar garam yang tinggi. Di Indonesia, tumbuhan melinjo tidak hanya dapat dijumpai di hutan dan di perkebunan saja. Di beberapa daerah, tumbuhan melinjo ditumbuhkan di pekarangan rumah atau kebun rumah dan dimanfaatkan penduduk secara langsung. Melinjo jarang dibudidayakan secara intensif. Kayunya dapat dipakai sebagai bahan papan dan atau alat rumah tangga sederhana. Daun mudanya juga bisa digunakan sebagai bahan sayuran, misalnya sayur asam. Bunga dan bijinya yang masih kecil-kecil maupun yang sudah masak dijadikan juga sebagai sayuran. Biji melinjo juga menjadi bahan baku emping. Kulitnya bisa dijadikan abon kulit melinjo. Penelitian yang sudah dilakukan pada melinjo menunjukkan bahwa melinjo menghasilkan senyawa antioksidan. Aktivitas antioksidan ini diperlukan dari kontraksi protein tinggi 9-10% dalam tiap biji melinjo. Protein utamanya berukuran 30 km Dalton yang amat efektif untuk menghabiskan radikal bebas yang menjadi penyebab berbagai macam penyakit. Di Jepang dilakukan penelitian dan dilaporkan bahwa melinjo termasuk tumbuhan purba yang secara evolusi dekat dengan tanaman Ginkgo biloba yang ada di Jepang. Ginkgo adalah spesies pohon hidup tertua yang telah tumbuh selama 150-200 juta tahun dan dipercaya sebagai tonik otak karena memperkuat daya ingat. Daun ginkgo juga punya khasiat antioksidan kuat dan berperan penting dalam oksidasi radikal bebas penyebab penuaan dini dan pikun. Setelah diteliti, ditemukan dapat meningkatkan kadar asam urat. Namun, apabila tidak dikonsumsi secara berlebihan dan cara pengolahannya benar, tidak akan menyebabkan asam urat. Jadi, bukan melinjo itu sendiri yang menyebabkan asam urat, karena apabila disiapkan dalam bentuk makanan lain tanpa minyak dan tidak dikonsumsi secara berlebihan, tidak akan menyebabkan peningkatan asam urat. Pesan-pesan dari video observasi kali ini, saya mengetahui lebih banyak tentang tanaman pohon melinjo. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.